Trending yang pertama pemirsa, bahwa ini kita sudah punya presiden baru, wakil presiden baru, dan juga kabinet baru. Dan menyambut kabinet baru ini, kabinet Merah Putih ya, untuk periode 2024-2029, ya. Sudah ada rangkaian pelantikan sejak hari kemarin begitu. Nah, para menteri, kemudian wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Ketua Mahkamah Agung, kemudian Gubernur Lemhanas, 7 penasihat khusus presiden, 7 utusan khusus presiden, lalu ada staf khusus presiden dan kepala badan. Ya, jadi ada sejumlah staf khusus, kepala badan, dan utusan khusus ya, yang hari ini juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, dari visual ini ya, ada nama-nama yang dilantik hari ini juga pemirsa. Ada yang menarik perhatian, Raffi Ahmad tentunya ya, dia dilantik jadi utusan khusus ternyata Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya, ini juga jadi jawaban Nela, karena dari kemarin tuh banyak yang nanya, Raffinya mana, kan kemarin dipanggil ke Kertanegara begitu, tapi ternyata tadi ada. Nah, kemudian juga dilantiknya adalah sebagai utusan khusus gitu. Ada juga misalnya pemirsa, musisi Yovie Widianto yang dilantik menjadi staf khusus presiden. Sebelumnya Yovie ini juga sempat dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Baik, jadi semuanya sudah terjawab ya, yang waktu itu datang ke Kertanegara 4, wah ini jadi apa, sebagai apa begitu ya. Ternyata sudah terjawab semuanya, baik Raffi Ahmad maupun Yovie Widianto begitu. Nah, kita lihat lagi untuk pelantikan kepala badan seperti apa prosesinya. Tadi ada juga mantan Menteri Kesehatan ya, Terawan Agus Putranto yang dilantik jadi penasehat khusus Presiden untuk urusan kesehatan. Ada juga ini Pak Luhut tadi barusan ya, sebelumnya dilantik menjadi Dewan Ekonomi Nasional. Hari ini dilantik lagi, ini sebagai penasehat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Memang apa ya, dipercaya dari dulu ya untuk kasih tugas yang banyak. Dipercaya dari sebelumnya ya, masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo juga dipercaya mengemban tugas yang banyak seperti itu ya. Ya. Bicara soal pelantikan pemirsa, sudah ada 48 menteri dengan 7 Menko, 5 pejabat setingkat menteri, kemudian Panglima TNI dan Kapolri, Sekretaris Kabinet, dan 56 wakil menteri. Total itu adalah 112 pejabat yang bertugas di Kabinet Prabowo Gibran. Belum lagi ini ditambah dengan mereka yang baru dilantik hari ini. Ini menjadikan kabinet ini kabinet terbanyak setelah Kabinet Dwi Korah di tahun 1966. Nah, kita berbicara tentang kabinet yang besar. Mengapa Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian dari yang sebelumnya berjumlah 34 di era Joko Widodo kini menjadi 48. Kita akan lihat dulu komposisinya dalam infografis berikut ini. Kita akan tampilkan grafisnya untuk Anda pemirsa. Jadi ada 7 kementerian koordinator ya, 4 yang baru, ada 3 dipertahankan dari pemerintahan Jokowi dan 1 dihapuskan. Kemudian ada 8 kementerian yang dipecah. Ada yang dipecah jadi 3, ada yang jadi 2 kementerian. Lalu ada juga 3 kementerian yang berubah. Nah, ini dia formatnya untuk susunan kementerian. Ada nama-namanya juga yang berubah, kemudian juga dipecah menjadi 3 dan 2 seperti itu. Ini kita lihat ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipertahankan. Ya, Koordinator Kemaritiman yang dihapus. Ya. Nambah 7 kita punya Menko begitu ya. Nah, kita lihat landasan hukumnya pemirsa kenapa diperbesar untuk kabinetnya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Ini adalah soal Kementerian Negara. Jadi sebelumnya itu adalah pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 yang hanya memungkinkan presiden itu punya 34 kementerian. Tapi karena dianggap ini butuh pemerintahan yang terus berkembang, makanya dirasa pembentukan dan pengelolaan kementerian ini perlu dibuat lebih fleksibel. Ya, karena direvisilah akhirnya batasan 34 kementerian menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Prabowo pun mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahannya yang lebih besar. Jadi menurut Presiden Prabowo, hal itu diperlukan untuk bisa membangun pemerintahan yang kuat. Dan disebutkan juga kalau Prabowo ingin agar masing-masing kementerian dapat bekerja secara lebih fokus, lebih efektif, serta juga taktis ya, dengan tugas-tugas yang spesifik. Jadi kemarin ketika diwawancara ada sejumlah menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih, ada yang bingung nih masih harus berembuk atau berkoordinasi
koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Ada juga yang ya udah sudah siap harus terus bekerja begitu karena sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, karena memang para menteri dan juga wakil menteri ini memang ditugaskan untuk bisa langsung bekerja ya. Ya, untuk itu makanya supaya nggak bingung, Ya. ada yang sudah paham, mungkin ada yang belum paham. Oleh karena itu Prabowo ini punya cara yang unik untuk membina jajaran kabinetnya. Nanti akan dipanggil atau dulu sempat dipanggil ke kediaman untuk ada semacam pembekalan gitu, pembinaan ya. Betul. Kemudian juga di sini sempat ada pada saat itu di Hambalang juga. Untuk kegiatan pembinaannya juga ada narasumbernya juga begitu. Ini tepatnya 16 dan 17 Oktober lalu. Ya. Ada semacam ini Nela ya, pembekalan ya. Betul, pembekalan dan Hambalang Retreat. narasumbernya juga kelas internasional ya yang diundang untuk pembekalan waktu itu masih calon menteri ya. Kita lihat ini dia semuanya memakai kemeja putih ya. Ya, jadi semuanya tahu Pak Prabowo arahannya apa, tantangan ke depannya apa, makanya diundang beberapa narasumber begitu. Jadi sudah ada pembahasan mengenai kepemimpinan, geopolitik, gitu, kenegaraan, dan materi khusus mengenai produk domestik bruto atau PDB. Ya. Ada juga soal teknologi dan banyak deh masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi di 5 tahun ke depan ini begitu. Betul, dan juga pembicaranya menghadirkan yaitu ya kelas internasional, dan juga Prabowo rencananya akan melaksanakan rapat kabinet di lapangan golf yang terletak di Kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, dan nantinya kegiatan ini akan dilengkapi dengan sekitar 120 tenda sebagai tempat bermalam bagi para anggota kabinet Merah Putih. Semuanya bermalam di tenda ya. Rapat kabinet ini kompleks ya, di Kompleks Akmil dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober 2024. Jadi sebentar lagi apakah sudah bersiap semua kabinet Merah Putih untuk nginap di tenda? Dan latihan militer. Betul. Oh betul, belum tentu juga. Biasanya kan pembinaan juga ya. Siapa ya. tahu nanti arahnya kan seperti itu kan. Harus bisa benar-benar siap ya tujuannya. Lalu Oke, kita gimana dengerin nih? nih komentar warganet ya. Ya. Karena dari kemarin ini sempat menjadi perhatian juga untuk pelantikan yang terjadi di Indonesia. Kita lihat ada Yohan XXX, Menteri Pendidikan dipegang oleh Menteri dan Wakil Menteri yang kompeten di bidangnya. Semoga pendidikan di Republik Indonesia segera membaik. Ya, karena Kemendikbudristek juga dipecah menjadi 3 ya. betul. Kemudian kita lihat lagi dari @Iqbal XXX. Wah, selamat para Bapak Ibu Menteri, semoga amanah dan bertanggung jawab mendukung visi Indonesia yang lebih baik lagi. Ya, ada yang berkomentar juga, semoga kementerian teknis yang diisi oleh politisi ini juga bisa dibawa ke arah yang bagus secara manajerial. Dari Setuju. @DadyXXX, selamat para Bapak dan Ibu Menteri baru dilantik, semoga amanah dan membawa perubahan terbaik di bidangnya serta berdampak positif kepada masyarakat. Ya, ada juga ucapan selamat dan sukses, semoga amanah dan berbakti kepada Ibu Pertiwi, nusa, bangsa, dan agama. Doanya baik-baik, ucapan dari para warganet ini begitu. Ya, dan Nah. juga doa yang baik kita harapkan disampaikan juga nanti ke yang kemarin juga sedang ramai, Mayor Teddy. Nanti ya, Mayor Teddy. usai jeda ya. Kita akan saksikan sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.